Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman Rangga semuanya. Ya, pada tahu nggak sih ini yang ngeklik live? Ini karena iseng-iseng aja tahu Erlangga Kepanjen lagi live atau emang udah tahu nih jadwal kita live hari ini, schedule-nya mau ngapain nih? Pastinya udah pada tahu dong ya. Oke, selamat sore dong. Hai untuk teman-teman Rangga yang ada di rumah mungkin atau mungkin lagi rebahan, lagi main HP, pantengin terus ya. Kita hari ini ada edisi spesial nih, kita ada tamu cantik, Masya Allah, cantik, pinter, keren, panutan banget guys. Pokoknya mau aku kenalin siapa tamu kita pada hari ini. Jangan lupa dulu ya, share dulu postingan kita yang terakhir. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih di acara Ngobras. Kita balik lagi di acara Ngobras, hadir lagi di Selasa pada hari ini, sore hari ini. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol pastinya hal-hal yang berfaedah. Ngobrol bareng siswa hari ini, kita ngobrol bareng mahasiswa atau edisi Taruni nih tempatnya. Oke, perkenalkan sudah ada di samping kita Amalia. Selamat sore Amalia. Selamat sore. Siapa sih Amalia ini? Boleh perkenalan dulu dong. Silakan. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Madia Amalia Intan Fadila dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Untuk Amalia Intan, panggilannya Lia ya? Iya. Oke. Lia ini kita mau kasih tahu nih. Lia ini dia adalah seperti tadi sudah diperkenalkan, Taruni dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Ya. Betul ya? Oke. Tapi sebenarnya kenapa sih kok bisa sampai dia diundang ke sini? Nah, teman-teman pada tahu nggak kalau Lia ini adalah alumni dari SMA 1 Kepanjen. Dia juga gak hanya alumni SMA 1 Kepanjen alias Maneka, tapi Lia ini juga pernah les di Erlangga. Jadi mantan siswa kita ya. Mantan siswa Erlangga Kepanjen. Waduh, saya sebagai tentor di sini sangat bangga loh. Bahkan deg-degan nih berhadapan dengan cewek berseragam yang aduh, pokoknya keren banget lah. Pokoknya seneng banget gitu kalau lihat Taruni, lihat Taruna atau mahasiswa-mahasiswa berseragam itu kayaknya bikin deg-degan gitu. Apalagi di depan Kak Amal sekarang nih. Oke, tanya kabar dulu deh Kak Lia nih, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kak Amalia sekarang berarti kesibukannya gimana nih selama pandemi ini deh? Boleh diceritakan sedikit lah? Ya, selama pandemi ini saya melakukan pelajaran jarak jauh, jadi melalui daring. Dan dari kampus sendiri ada aplikasi tertentu seperti e-learning. Jadi sama nih ya, gak hanya teman-teman di rumah, ternyata mahasiswa pun, bahkan Taruna dan Taruni pun, itu pembelajarannya PJJ-nya juga full dari rumah. Itu kalau menurut, boleh pendapat sedikit nggak? Kalau dari Kak Lia sendiri nih, nyaman nggak dengan pembelajaran daring nih? Atau malah suntuk, makin bosen, atau malah makin excited nih? Sebenarnya menurut saya ada sisi positif sama negatifnya. Mungkin positifnya kita kan jadi bisa banyak di rumah, tapi sebagai Taruni kita kan betul-betul disiplin. Maksudnya jika kita langsung di kampus, kita kan masih bertemu teman-teman, terus jadwal kita kan juga sudah diatur, jadi kita tinggal menjalankan saja. Kalau misalkan kita dari ini mungkin kurang terjadwal gitu, kayak kurang terstruktur kegiatan kita. Oke, itu tuh, waduh, kalau ngomong pasti beda gitu ya suasananya, ada sisi positif dan negatif. Oke deh, aku sambut dulu nih teman-teman yang mungkin baru gabungan. Jangan lupa kabarin teman-teman kalian, apalagi khususnya kelas 12 yang sekarang lagi nonton, ya kelas 12 yang bercita-cita pengen masuk ke dinasan nih, atau mungkin juga pengen kayak Kak Lia yang ada di samping aku, pengen masuk di PPI. Oke ya. Bisa nih langsung aja mantengin, langsung share, kemudian tag teman kalian sebanyaknya, DM kalau misal ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Nanti bakal kita bacain dan kita akan bagi-bagi door prize juga loh kalian di sini.
share ke teman-teman kalian. Kita bakalan bahas banyak banget hal berfaedah di sini, terutama pastinya bermanfaat buat teman-teman SMA nih, terutama kelas 12 yang lagi berjuang UTBK atau berjuang untuk bisa masuk ke dinasan. Bareng Kak Hasna tentunya di sini dan bareng kalian dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung. Kita langsung masuk ke acara inti nih. Oke, tadi kan kita udah sedikit ngobrol nih tentang pembelajaran kali ini. Tapi sebetulnya yang pengen kita bicarain di sini nih, kalian, aku tuh pengen tanya dan temen-temen ini penasaran, banyak banget yang curious tentang gimana sih kalian nih kok bisa masuk dan jadi taruni PPI nih sekarang. Gimana proses perjuangannya? Semua pasti ada perjuangannya dong ya. Tahu-tahu biasanya haters gonna hate. Mereka taunya, halah dia emang kayak gini sih emang dari SMA. Biasanya gitu, hujatan, syirik aja taunya. Gimana sih? Boleh dong cerita tentang perjuangan dari nolnya? Silakan kalian. Ya, pertama yang pasti saya belajar. Gitu. Dulu tuh kurikulumnya juga beda kan Kak, dari sekarang sama yang dulu. Nah kalau saya dulu kan masih sibuk, untuk kelas 12 pun saya sibuk mempersiapkan UN, SBM, ujian praktek, dan lain sebagainya. Selain itu saya juga masih aktif ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kepanjen. Saya dulu ikut Maksimten kan. Yeah. Nah jadi kegiatan saya tuh menurut saya padat. Terus saya juga bimbel di Erlangga sini. Nah jadi menurut saya ya harus bisa ngatur waktu itu sih. Jadi misal saya les di Erlangga itu hari 1 minggu 4 kali kan Kak? Oke, iya betul. Misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Nah saya tuh pasti minta tambahan ke tempat-tempat lain. Nah misal kayak ada Kak Cece atau misal Kak Hasna lagi nganggur apa gimana, pasti saya WA, Kak ada waktu kosong nggak? Saya mau tambahan. Saya seperti itu. Jadi saya nggak pernah diem di rumah, kayak saya tuh pasti belajar kayak gitu. Meskipun sepadat itu jadwal di sekolah, di ekstrakurikuler ya, tapi tetap nyempatin waktu nih buat memaksimalkan fasilitas dari Erlangga. Oke. Ya, yang penting tuh belajar. Pertama tadi belajar, ngatur waktu, pintar ngatur waktu nih teman-teman. Oke, ada lagi mungkin? Berdoa jangan lupa. Oke, berdoa. Catat ya teman-teman, catat, jangan hanya oh iya aku udah kok Kak, tapi apakah udah maksimal? Oke, bisa dilanjutkan. Iya, menurut saya sih gitu. Jadi kayak sempatin waktu untuk belajar setiap hari menurut saya. Karena saya percaya usaha itu nggak bakal dari hasil sih. Jadi misal saya pulang jam 6 sore, nanti saya tuh masih lanjut lagi les di Erlangga. Masih lanjut les ya. Dan itu pun di hari-hari tertentu saya juga minta tambahan ke tempat lain. Misal contohnya ada yang kosong, saya pasti minta tambahan untuk mengulang materi yang saya nggak bisa. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kalau poin yang aku dapetin nih dari kalian tadi ya, itu yang pertama tuh pastinya belajar diiringi sama berdoa dan pintar ngatur waktu. Wah, aku juga lihat nih sekilas ya tadi stalking Instagramnya kalian nih. Waduh, ini juga aktif di seperti tadi dibilang di ekstrakurikuler bahkan. Nah, teman-teman yang sekarang mungkin nanti bakalan jadi lulusan corona nih ya. Nah, kalian itu di rumah rebahan, udah maksimal tuh belum? Tapi cita-citanya tinggi banget biasanya, tinggi banget. Aku pengen masuk PPI, aku pengen masuk Akpol, aku pengen masuk Akmil, pengen masuk STAN, pengen masuk UGM, pengen masuk UI. Tapi kalian rebahan aja di rumah. Apakah itu sepadan? Nah, perlu kalian lihat lagi tuh cerminan kalian, apakah udah maksimal atau belum? Halah Kak, kok kayaknya enak banget sih ngomong doang gitu ya Kak ya? Kayaknya enak banget ngomong doang, gak gampang tahu. Bener sih gak gampang, tapi apakah kalian udah maksimal tuh dalam berusahanya? Nah, itu tadi tuh. Kalau ini nih, kan itu tadi umum gitu ya, umum banget. Belajar, berdoa, kemudian ngatur waktu. Teman-teman ya sih tahu konsep besarnya. Kalau dari kalian sendiri
PTN. Oh, oke. Cerita santai aja Kak, cerita santai aja, kita ngobrol santai. Jadi menceritakan kisahnya gimana sih setelah lulus SMA, terus ini Kak Lia ngapain aja? Apakah seperti bayangan follower-follower yang emang aduh gampang Kak, itu mah Kak Lia mah emang udah masa depannya udah cerah, udah kelihatan dari SMA. Menurut saya sih dulu waktu SMA apalagi kelas 9, Kelas 12 tuh susah banget waktu angkat saya menurut saya ya. Oke. Soalnya kan ada USBN, ada UN, ada UPRAK. Jadi belum UPRAK, belum USBN-nya, belum UN-nya. Jadi tuh ya itu tadi kita ngatur waktu. Terus habis itu lulus nih. Saya lulus daftar di PTN. Saya daftar di Unipro. Di UB. Ya, di Nanti UB. sempat keterima di UB nih ya. Ya, Wah, itu tuh teman-teman berarti nggak langsung lulus terus keterima dengan mudah di PPI gitu ya. Ada step-stepnya nih ternyata. Oke, Saya silahkan. juga pernah daftar STAN. Wow, ternyata udah pernah juga nih daftar STAN nih teman-teman. Terus setelah, nah akhirnya saya masuk di UB jurusan perbankan itu. Oke. Saya udah sempat masuk kelas itu 1 bulan, dan karena kedinasan kan pasti pengumumannya terakhir ya Kak ya. Iya. Nah, waktu saya udah masuk 1 bulan, sudah menjalani kuliah selama 1 bulan. Nah, ternyata pengumuman ini keluar, saya diterima di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Oke. Nah, menurut saya biasanya saya masuk yang pasti-pasti ya Kak ya. Nah, Oke, impressive. jadi menurut saya sekolah kedinasan sih lebih pasti, soalnya kita tahu kan kayak kedepannya kita mau kemana, kayak gitu pasti udah Nanti tepat pandangannya, iya. Pandangannya udah ke depan gitu ya. Ya, masih Udah- misal perkeretaapian ya jelas lah pasti nanti di perkeretaapian Yes. seperti itu. Jadi nggak pikir panjang, saya langsung daftar ulang di PPI. akhirnya keterima dan akhirnya menjalani sampai sekarang ya. Berarti ini sudah 2 tahun nih. Iya, Tahun sudah kedua. 2 tahun ya. Tahun kedua di Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Nah, buat temen-temen nih yang belum tahu, Kak Asna pengen kasih tahu ya, terutama yang kelas 12. Nah, ini sangat berbeda ya. Mungkin ada banyak nih soalnya teman-teman kelas 12, bahkan kemarin kita itu baru mengundang beberapa siswa juga untuk analisa rapor dan lain sebagainya. Masih belum, bahkan UTBK itu banyak yang belum tahu loh kalian. UTBK itu apa sih Kak? Bedanya sama SBMPTN itu apa? Kan sekarang sistemnya beda nih. Terus kedinasan tuh mostly banyaknya taunya cuman STAN, STIS, Akpol mungkin, kemudian IPDN, cuman itu aja. Padahal banyak sekali kalau misalkan kita pengen cari tahu, kita lebih curious lagi, kita lebih berusaha lagi untuk cari tahu, banyak sekali kesempatan kalian loh. Jadi kedinasan itu nggak hanya 1-2 aja yang terkenal ya. Nah, ini ada loh, Kak Lia ini diterima di Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Keren banget nih, salut banget. Berarti ini kalau PPI kerjasama dengan, nanti kalau setelah lulus pasti bekerja di perkeretaapian. Iya. Dan kereta api di Indonesia itu hanya KAI itu kan ya Kak ya? Waduh, kalau orang nggak tahu mesti pikirnya cuma Nah, KAI ya aja. itu tuh. Gimana tuh Kak? Sebenarnya kereta api itu sangat luas jangkauannya. Di Politeknik Perkeretaapian Indonesia merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Dan Kementerian Perhubungan itu bukan hanya PPI aja Kak, Oke. ada seperti STTD yang sekarang berganti nama menjadi PTDI. Dicatat tuh ya, nanti mungkin kalian bisa searching nanti. Oke. Ada STPI yang sekarang berubah nama menjadi PPI Curug. Oke. Dan PKTJ Tegal seperti itu, masih banyak lagi. Ada beberapa sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, ada Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara seperti itu. Oke. Kalau PPI sendiri memang di bidang perkeretaapian dan lokasinya berada di Madiun. Di Madiun. Berarti hanya satu ya di Iya. Indonesia. PPI itu hanya ada di Madiun itu aja. Dan sekolah perkeretaapian kedinasan pertama di Indonesia, maksudnya yang satu-satunya di Indonesia cuma Satu-satunya PPI di itu aja. Indonesia. Oke, siap. Berarti itu ya, teman-teman harus banyak cari tahu lagi nih tentang kedinasan. Kalau pengen tahu itu nggak hanya STAN, nggak hanya STIS, nggak hanya IPDN aja, banyak banget di seluruh Indonesia. Cuman dari kalian sendiri deh, mau cari tahu, mau cari kesempatannya, mau kemana aja.
ini udah jauh dari asli Kepanjen ya berarti nih kalian asli Kepanjen, berarti sekarang sekolah di Madiun nih. Oke, kita lanjutkan ya Kak ya. Jadi ini tadi kita udah tahu nih gimana perjuangannya Kak Lia, bahkan sempat diterima di kampus loh, di kampus negeri di Universitas Brawijaya, tapi lebih memilih ke PPI. Nah, aku pengen tahu nih Kak, kalau menurut Kakak kan ini pasti beda nih, PTN, perguruan tinggi negeri, dan juga kedinasan adalah dua hal yang berbeda nih. Tapi kenapa sih Kak Lia ini kan udah diterima, bahkan di PTN favorit loh, salah satu PTN favorit di Indonesia loh. Tapi kenapa sih kok malah lebih memilih PPI ini? Teman-teman banyak yang belum tahu soalnya. Kenapa sih kok lebih milih kedinasan, kok nggak milih PTN aja, kan udah bahwa kan itu salah satu jurusan favorit juga. Silakan Kak Lia. Memang dari awal saya tuh punya keinginan untuk sekolah di kedinasan. Oke. Karena menurut saya untuk output SDM-nya tuh lebih jelas gitu loh Kak. Nah, dan di kedinasan itu pasti kita lebih disiplin, lebih terarah dan lebih teratur kehidupannya. Okay. Dan kan misal kayak saya di kampus itu sudah ada jadwal yang teratur, jadi kita sebagai taruni dan tarunanya ya tinggal mengikuti aturannya saja. Ada schedule-nya ya. Ya, apalagi saya berada di asrama itu pasti aman sih Kak. Iya. Oh iya benar. Ada di asrama, kemudian banyak lagi ya. Aku pengen tahu lebih banyak lagi nih. Kita masih banyak waktu banget nih soalnya nih Kak Lia. Nah itu tuh ya teman-teman. Jadi poin pentingnya adalah kenapa sih emang dari Kak Lia sendiri passionnya dari awal pengen masuk di kedinasan. Nah kalau teman-teman sendiri kalau emang passionnya pengen masuk di PTN itu bukan hal yang salah juga kok. Banyak kok PTN-PTN yang favorit. Tapi kan ini pandangannya Kak Lia nih lebih ke depan tuh. Banyak sekali poin positif dan negatifnya dari PTN, dari kedinasan, itu banyak banget. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, kalau teman-teman pengen tanya hal-hal yang mungkin lebih intim, boleh banget langsung aja komen di kolom komentar atau langsung aja DM. Oke ya, tunggu ya. Kita masih ada 30 menit lagi nih soalnya. Masih lama banget nih. Oh, ngobrolin tentang mahasiswa alias mahasiswa itu kan berarti PTN tuh. Nah kalau taruna dan taruni ini berarti kan pasti di kedinasan. Kalau ngobrolin tentang bedanya taruna dan mahasiswa nih Kak. Nah aku tadi sempat baca-baca bentar nih, pasti beda banget dong taruna dan mahasiswa. Seperti tadi salah satunya yang diceritain kalian. Yang pertama pasti nih teman-teman, kalau taruni itu tentang sikap disiplin kayak tadi yang udah diceritain kalian. Nah, taruni dan taruna ini pastinya lebih disiplin. Karena apa tadi kalian? Ya sudah diajarkan di emang lebih disiplin ya. Oke, itu yang pertama tuh. Kemudian poin yang kedua, kenapa kok teman-teman taruna, teman-teman yang berseragam PDH itu, kenapa kok lebih unggul sih? Nah, yang kedua alasannya adalah karena mereka lebih bisa memanfaatkan waktu. Jadi itu salah satu poin dengan disiplin tadi. Kayak diceritain tadi tuh, sudah ada jadwalnya. Jadi emang udah terschedule. Dan kalau dibanding dengan mahasiswa kan ini nih, mereka mengatur apa-apa sendiri. Nah semuanya ya udah, semuanya terserah mahasiswanya sendiri. Sedangkan kalau taruna dan taruni atau mahasiswa dari politeknik, mahasiswa akademi, kedinasan, nah mereka pasti udah terschedule tuh. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah biasanya nih lebih bisa dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Nah itu tuh lebih dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Soalnya kan udah dilatih disiplin tuh, kemudian pastinya mandiri, ya jauh betul. Jauh dari orang tua, mahasiswa tapi juga jauh dari orang tua. Terus bedanya dengan taruni apa nih Kak? Nah bedanya pasti nih dong, jauh dari orang tua dan di asrama ya. Di asrama itu pasti melatih disiplin banget dong, karena harus mematuhi peraturan yang ketat. Wah, seru banget nih teman-teman, silakan dong langsung aja komen di kolom komentar atau langsung DM kalau pengen tanya-tanya tentang kalian. Boleh diceritain nggak nih kalian? Teman-teman juga pengen tahu dong, emangnya kalau bedanya politeknik nih, misal pelajaran apa sih emang yang berbeda menurut kalian sendiri? Kan udah pernah nih berarti kuliah di PTN bahkan ya. Nah kalau di politeknik perkereta apian sendiri
dibanding dengan PTN? Ya tentunya kalau misal mahasiswa ya Kak, mahasiswa tuh terserah kita mau seperti apa, penampilan pun terserah kayak gitu kan. Nah kalau di PTN tuh pasti kita diajari jiwa korsa ya pertama. Oh iya, jiwa korsa tuh. Apalagi untuk tingkat 1 nih, ya buat tingkat 1 pasti kalau ada kesalahan sedikit pun yang nanggung pasti teman satu kompinya Kak. Oke. Banyak yang belum tahu loh Kak, ini jiwa korsa itu apa sih Kak? Jiwa korsa itu berarti ketika satu orang yang salah, semuanya ikut dihukum ya? Gitu ya Kak ya? Berarti itu yang nanggung bareng-bareng. Sedangkan kalau misalkan mahasiswa yang salah satu orang, ya udah yang dihukum itu aja. Salut banget. Ya jadi kan kita lebih akrab sama teman-teman kita. Apalagi kita 24 jam bertemunya dengan orang-orang itu aja kan Kak. Misal kayak aku sama teman aku satu prodi itu pasti yang ketemu ya itu aja. Jadi kita tuh pasti lebih dekat, lebih apa ya? Lebih dekat. Temennya dari mana-mana tuh ya? Iya jelas. Dari mana-mana seluruh Indonesia. Teman saya tuh ada yang dari Lombok, dari Palembang. Jadi itu kita pasti ketemu sama orang dari berbagai daerah. Jadi tahu cerita dari berbagai daerah juga, luar biasa. Yang pasti lebih disiplin, itu yang utama. Itu tuh yang bedain kedinasan dan juga PTN. Aduh Kak, tapi ini Kak Lia, aku tuh nggak pengen di kedinasan. Aku kan sekarang hobiku rebahan. Terus gimana dong Kak? Tapi aku ingin masa depan yang cerah. Terus gimana dong? Ada saran nggak nih Kak Lia buat teman-teman kelas 12 nih yang sekarang lagi hobi banget sama rebahan, lagi di zona nyaman di kasur, tapi cita-citanya tinggi banget. Menurut saya sempetin belajar lah. Kayak meskipun kamu membaca 1 lembar, 2 lembar itu berguna banget. Kayak misal hari ini saya belajar Jaren, tentang Jaren nih Kak. Terus besok tuh kita padat, kita ada pelajaran, tapi tuh sempetin kita mengulang pelajaran yang kemarin kayak gitu. Pasti biar kita lebih ingat gitu loh. Lebih ingat ya. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak yang masuk ke chat aku nih Kak. Boleh ya aku baca ini buat teman-teman yang nanti pengen tahu, silahkan. Yang kepo dengan kedinasan, terutama tentang PPI bareng Kak Lia pada hari ini, langsung aja komen atau bisa juga chat Kak Hasna. Langsung aja. Oke, ini ada yang tanya nih Kak. Kalau di kedinasan itu mata pelajarannya atau mata kuliah tuh, kalau mata kuliah ya Kak ya, mata kuliahnya melajarin apa aja sih Kak? Apakah sama dengan yang di PTN? Silakan. Nah tentunya untuk pelajarannya pasti tergantung dengan program studi yang diambil ya Kak. Nah di PPI ini dapat program studi. Yang pertama adalah teknologi bangunan dan jalur perkereta-apian. Yang kedua teknologi elektro perkereta-apian. Yang ketiga adalah teknik mekanikal perkereta-apian. Dan yang keempat adalah manajemen transportasi perkereta-apian. Nah kebetulan saya tuh ambilnya teknik mekanikal perkereta-apian. Jadi saya lebih belajar ke permesinan sih seperti itu Kak. Praktek langsung atau ya teori dan praktek gitu ya? Teori dan praktek. Awalnya kedinasan pasti lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Dan saya juga udah pernah Kak naik kereta, nyetir kereta juga udah pernah. Waduh, langsung praktek langsungnya. Prakteknya tuh gak hanya teori aja ya, bahkan berapa persen teori, berapa persen praktek nih Kak? Iya. Mungkin lebih banyak praktek ya Kak. Lebih banyak praktek ya. Bisa Dan jadi kita di sana tuh punya workshop itu seperti dari kamu sendiri. Oke. Wah, itu tuh teman-teman jadi nggak bingung-bingung kalian cari tempat sendiri. Nah, kalau kalian di kedinasan, kalian ini bakal prakteknya luar biasa lebih banyak nih dibandingkan dengan hanya teori doang. Jadi teman-teman yang pengen kedinasan langsung tuh kayak kata kalian tadi pesennya banyak belajar, sempetin deh sehari dibaca selembar 2 lembar aja, cari tahu tentang passion kamu yang emang kamu pengenin, itu tuh yang penting ya. Terus kita mundur lagi sedikit nih Kak, kan kalau katanya bilangnya tes kedinasan itu lebih sulit loh daripada tes SBMPTN. Nah itu gimana tuh menurut kalian Pak? Menurut saya sih sama aja. Sama aja ya? Iya sama aja, sama sulitnya sih Kak. Sama sulitnya. Jadi harus tergantung dari
Nah, kalau kita tuh ada beberapa tahap. Ada SKD yang pertama, terus tes TPA. Jadi TPA itu seperti matematika, kayak gitu. TPA itu termasuk di SKD kan Kak ya? Beda. Beda. Jadi SKD, setelah itu TPA, setelah TPA ada tes psikotes, habis tes psikotes ada tes wawancara, tes kesehatan, dan tes jasmani kan. Tes jasmani itu berisi kayak sit up, push up, kekuatan baris gitu. Oke. Dan yang tadi udah dikatakan sama kalian tadi, itu kebanyakan beberapa kedinasan juga tesnya hampir sama seperti itu ya Kak ya? Apa aja tadi? Jadi bisa dicatat teman-teman, SKD, kemudian TPA, psikotes, tes kesehatan, tes jasmani, dan wawancara. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan UTBK atau kalian mau masuk PTN, itu kan hitungannya cuma 1 kali ya. Kesempatan kalian di UTBK. Kemudian skor dari UTBK bisa langsung kalian bawa untuk di SBMPTN. Atau mungkin bahkan mandiri pun juga ada beberapa kampus yang menggunakan nilai dari UTBK. Tapi beda nih teman-teman kalau dengan kedinasan seperti kata kalian tadi. Dan di kita ini sekarang juga ada loh kalian ya. Kalau dulu kan mungkin waktu di kalian nih itu hanya adanya programnya STAN aja, program STAN aja. Nah kalau di kita sekarang programnya adalah kedinasan. Dan yang dipelajari adalah materi SKD. Di mana SKD itu kalau di sini mencakup 3 nih teman-teman. Salah satunya seperti yang kalian tadi bilang. Jadi TWK, PIU dan juga TKP. Nah teman-teman yang belum tahu apa itu, langsung aja deh cari di feednya Airlangga Kepanjen, di @Airlangga Kepanjen. Oke, mungkin kalian boleh dong cerita gimana sih lingkungannya, gimana sih excitednya. Aku excited banget loh, pengen banget dengerin gimana sih lingkungan di PPI itu kayak gimana. Yang baik-baik dulu aja, yang baik-baik dulu. Menurut saya sih seru ya Kak. Seru. Dan di sana tuh kita tuh diajari untuk saling menghormati pastinya. Di sana kan ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Jadi kita tuh harus menghormati yang lebih tua pastinya Kak, seperti itu. Dan kita pun ada ruang makan. Kita tuh makan bersama-sama. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 makan bareng. Terus olahraga bareng. Terbiasa kayak Lari pagi, lari sore itu pasti bareng-bareng. dan rutin ya, harus disiplin kayak tadi. Kalau disiplin kan ada apel gitu, apel pun kita juga sama-sama. Dan teman-teman saya tuh dari berbagai daerah, ada yang Lombok, ada yang Palembang, jadi bahasanya tuh macam-macam. Macam-macam, seneng gitu ya, bisa kenal dari mana-mana. Ada yang napak juga ada. Oke. Wah, seru-seru nih. Wah, seru-seru ya teman-teman, kayak tadi yang diceritain tuh. Ini ya, berarti aku bayanginnya ini nih, pasti ketemu teman-teman dari lebih banyak daerah loh. Kalau misalkan di PTN kan ya sih emang ada beberapa kampus yang kamu bisa ketemu teman dari mana-mana. Tapi ya itu doang. Kebanyakan bakal banyaknya dari daerah itu. Misalkan nih di UB pasti banyaknya lebih banyak teman-teman dari daerah Malang. Tapi kalau di PTN, kalau maksud saya di kedinasan, kayak di PP ini, kata Kak Ilya tadi, kita kenal teman-temannya dari seluruh Indonesia ya Kak ya? Dan kita bertemunya tuh 1 kali 24 jam loh Kak. 1 kali 24 jam, wah, seru banget. Dan itu, apa namanya, bosan gak sih kalau kalian sendiri, bahkan ketemu di asrama, di apel olahraga, terus kemudian di kelas dimanapun, juga sama teman-teman itu
realistis. Nah, ini juga banyak nih, udah banyak banget nih yang tanya ke aku. Jadi via WA langsung chat di aku nih. Bentar ya kak. Kita lanjutin dulu deh. Itu kan tadi kita udah ngobrolin nih tentang gimana nih seru-serunya kalian. Boleh dong, mungkin ada nggak sih satu cerita yang paling berkesan nih selama kalian ada di PPI? Boleh dong diceritain. Cerita berkesannya sih banyak kak. Oke, boleh dong satu aja yang mungkin inspiring buat adik-adik tingkat. Apa ya? Mungkin kalau tingkat satu, kalau ada kesalahan itu pasti dihukumnya bareng-bareng. Oke. Sih kak. Jadi Pernah ada cerita gitu nggak? Pernah ada cerita ketika kamu dihukum bareng-bareng sama teman-teman? Boleh dong diceritain. pastinya ya itu juga buat melatih kekompakan kita sih kak. Pasti kita cuma lari bareng itu kan juga udah kegiatan kita sehari-hari kan. Ya pasti kalau ada salah mungkin kita lari Bareng, dihukum bareng, terus ngerjain apa-apa bareng tuh ya. Ya. Enak banget tuh. Kayaknya jadi ngelatih kekompakan, kedisiplinan gitu tuh. Bedanya kalau kedinasan dan juga PTN. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak ada yang bayangin juga tuh karena banyak berita-berita yang beredar juga, yang viral juga tentang mungkin ada beberapa tentang cerita senioritas dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Itu dipikir nanti. Tugas kalian sekarang adalah gimana caranya belajar, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang tempat atau PTN atau mungkin kedinasan yang kalian pengenin dan wujudkan di kalian seperti Kak Lian nih udah bercita-cita. Oke, tapi kata-kata kan ada yang kekerasan seperti itu. Oke. Menurut saya tuh sekarang juga nggak ada sih menurut saya. Karena setiap pergerakan kita pun juga diawasi oleh pembinanya itu dari TNI kak. Jadi kayak kekerasan dari senior ke juniornya tuh nggak mungkin ada. Jadi udah ada pengawas ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Meskipun banyak tuh ada beberapa berita-berita dan lain sebagainya, pasti ada pembina dan juga pengawasnya tuh. Oke, ada lagi mungkin ini kalian yang pengen diceritain tuh hal-hal yang mungkin inspiring buat ada di tingkat kelas 12 yang terutama kita. Kalau saya dulu sih itu ya kak ya. Menurut saya buat tes tuh susah sih saya dulu. Soalnya Dari tesnya ya? iya kayak soalnya saya dulu tuh pernah tertolak juga. Saya tuh nggak semulus itu jalannya. Nggak semulus, Iya. Saya pernah di jalur prestasi PP saya juga tertolak. Oke, iya. Kan tertolak terus akhirnya ke UB itu. Nah itu pun ya melalui beberapa tahap sih kak. Berapa tahap-tahap? Dan Saya juga pernah berapa ikut tahap? UTBK 2 kali. Oke, sampai pernah ikut UTBK 2 kali loh. Ya, Oke. ya itu sih kak. Menurut saya semangat buat belajar karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mantap. Terima kasih banyak loh Kak Alia. Tapi kita nggak sendirian sama Kak Alia doang loh di sini teman-teman. Kita juga ada Cogan di sini hari ini yang ada di belakang layar. Kita undang nggak ya Kak ya? Kita panggil 3 kali. Kira-kira datang nggak? Atau ditepuk? Oke. Silakan Kak. Boleh dong. Unjuk gigi dulu silakan. Selamat datang untuk Kak siapa namanya? Siap Kak Arfi. Kak Afri. Oh ya. Silakan itu Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak. Wah, terima kasih ya udah datang. Ini tadi ini yang nemenin Kak Lian nih pada sore hari ini. Sore-sore hujan-hujan, teman-teman ini dong. Udah ada cewek cantik ya, wah ada Cogan juga di sebelah saya. Saya jadi deg-degan
di jurusan yang sama dengan Kak Lia, Kak Arif nih. Nah, Kak Arif ini juga di SMA Kepanjen loh. Di SMA berapa Kak? Di Ya, SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Kepanjen. Iya Kak ya? Oke, jadi rumahnya juga di Kepanjen. Boleh diceritain sedikit dong Kak, dari Kak Arif sendiri, mungkin hal yang inspiring buat ada di tingkat terutama kelas 12 sekarang. Mungkin juga ada SMK Muhammadiyah juga yang cita-citanya tinggi tapi nggak pengen cuma jadi halu. Oke ya, boleh dong, silakan Kak Arif. Siap. Pastinya yang pertama adalah berdoa, terus berlatih, jangan lupa minta restu orang tua, karena semua itu berawal dari orang tua. Oke, terima kasih banyak loh Kak Arif sudah hadir pada sore hari ini. Saya juga terima kasih banyak untuk Kak Lia sudah hadir dan menyempatkan waktunya bisa hadir di Erlangga. Nah, terima kasih, apalagi Kak Lia ini ya, mungkin nanti bakal banyak aku bakal upload banyak dari Kak Lia nih hal-hal inspiratif, terutama buat teman-teman kelas 12. Gak hanya di Erlangga, Kepanjen aja, tapi juga banyak di tempat lainnya. Kalau kemarin kita udah ngobrol dengan banyak juga siswa-siswa yang menginspirasi. Nah, kita bakal lanjutin ngobrol-ngobrol selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya. Jadi teman-teman selalu pantengin terus tuh. Kita bakalan banyak undang orang-orang inspiratif ke Erlangga Kepanjen. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Dari Kak Hasna dan juga teman-teman di sini, mohon maaf apabila ada salah kata. Tapi sebelum itu mungkin ada sesuatu dari kalian yang ingin disampaikan. Terakhir, Buat adik-adik yang sekarang kelas 12, tetap semangat, jangan lupa berdoa, berusaha, minta orang tua, yang pastinya jangan rebahan terus, jangan rebahan terus. Apalagi sekarang kita kan kebanyakan di rumah ya Kak, pasti banyak waktu buat belajar. Dan kalau saya dulu mungkin harus pinter-pinter tuh bagi waktu. Nah, mungkin sekarang di rumah, banyak di rumah, pasti lebih bisa matang persiapannya Kak. Oke, nah manfaatin tuh, terutama teman-teman yang sekarang lebih banyak waktu di rumah, pastinya waktu juga lebih banyak dan bisa lebih dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Boleh dong kalau dari Kak Arif sendiri ada yang ingin disampaikan nih? Terakhir? Untuk saya, untuk adik-adik yang mau berjuang, tetap semangat, belajar, berusaha, dan tentunya minta doa orang tua. Oke. Terima kasih banyak Kak Arif dan juga kalian. Thank you teman-teman